Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Yang saya hormati Bapak Hanifuddin selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran. Saya di sini akan menjelaskan tentang media pembelajaran. Di sini ada hakikat media pembelajaran. Media itu berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk atau jamak dari kata medium yang berarti perantaran atau pengantar. Sehingga dapat diartikan bahwa media adalah perantara atau bisa juga disebut dengan pengantar pesan dari pengirim. Nah, hakikat media pembelajaran mempunyai peranan penting untuk efektivitas proses pembelajaran. Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar, alat atau segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Nah, yang di sini ada landasan penggunaan media pembelajaran. Yang pertama ada landasan filosofis. Berdasarkan landasan ini, ada suatu pendapat yang menyatakan bahwa penggunaan berbagai jenis media pembelajaran di kelas akan berakibat pada interaksi pembelajaran yang kurang manusiawi. Perbedaan pendapat terhadap sesuatu memanglah hal yang wajar. Yang terpenting adalah pandangan guru terhadap proses pembelajaran. Yang kedua itu ada landasan psikologis. Landasan pendidikan harus memperhatikan kondisi psikologis dari peserta didik dalam memilih media yang akan digunakan dalam pembelajaran. Dan sehingga media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran mengakibatkan adanya perubahan perilaku peserta didik. Perubahan perilaku yang terjadi dapat berupa tanggapan dari sebuah rangsangan atau stimulus atau hasil dari pemrosesan informasi. Pendidik harus mengetahui bagaimana proses pembelajaran itu terjadi pada peserta didik sehingga dapat mengoptimalkan peranan media pembelajaran yang digunakan. Dan yang ketiga ini ada landasan teknologi. Sasaran akhir dari teknologi pembelajaran adalah memudahkan belajar bagi siswa dalam upaya mengikuti perkembangan teknologi. Para ahli bekerja mulai dari pengembangan dan penguji teori-teori tentang berbagai media pembelajaran melalui penelitian ilmiah, dilanjutkan dengan pengembangan desain produk. Dan yang keempat itu ada landasan empiris. Landasan empiris didasari dari temuan adanya hubungan antara penggunaan media pembelajaran dengan karakteristik peserta didik dalam menentukan hasil belajar peserta didik. Peserta didik mendapatkan keuntungan yang karakteristik atau tipe gaya belajarnya. Di sini ada fungsi media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran. Media memiliki fungsi dan kegunaan yang sangat penting untuk membantu kelancaran proses pembelajaran dan efektivitas pencapaian hasil belajar. Yang di sini ada yang pertama ada fungsi media pembelajaran sebagai sumber belajar. Yang kedua ada media fungsi manipulatif. Media berfungsi secara manipulatif, artinya menampilkan kembali objek atau kejadian dengan berbagai macam perubahan manipulasi sesuai keperluan. Yang terakhir ada fungsi psikologi. Fungsi psikologi media pembelajaran terbagi ada beberapa macam fungsi. Yang pertama fungsi afektif, imajinatif, motivasi, sosial, kultural. Dan selanjutnya ada jenis media pembelajaran. Yang pertama, media tanpa proyek 2 dimensi, itu seperti kayak poster dan kartu. Dan yang kedua ada media tanpa proyek 3 dimensi kayak seperti topeng dan model. Dan yang ketiga ada
media audio itu seperti kayak lab bahasa dan radio. Dan yang terakhir ada media dengan proyeksi seperti kayak film dan mikrosif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.